Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita kemarin telah menyelesaikan hadis keempat ya. Dan insyaallah sekarang kita akan masuk ke hadis nomor 5. Hadis yang cukup sensitif bagi sebagian orang, tetapi biasa saja bagi sebagian yang lain. Hadis ini diberi judul oleh Imam An-Nawawi dalam buku beliau Ibtalul Munkarat wal Bid'ah, yaitu kita membatalkan, kita tidak menerima semua bentuk kemungkaran dan semua bentuk perkara bid'ah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita bacakan hadis nomor 5 ini. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bunyinya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun yang teks hadis yang ada dalam buku Sahih Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Bapak Ibu dimuliakan Allah, seperti biasa kita mulai diskusi ini dengan kisah atau sedikit mengenal siapa Ummul Mukminin. Semua istri Nabi adalah Ummul Mukminin, adalah ibunya orang-orang beriman. Makanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, diharamkan bagi sahabat untuk menikahi janda Rasulullah atau istri-istri mantan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri beliau, istrinya yaitu istri Nabi adalah ummahatuhum, ibunya orang-orang beriman. Dan istri Nabi ini setidaknya ada 9 orang yang hidup sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada jumlah seluruhnya, ada yang bilang 11 dan seterusnya. Ada yang budak dan seterusnya. Dan istri pertama Rasulullah adalah Ibunda Khadijah bintu Khuwailid. Istri kedua Rasulullah adalah Saudah bintu Zam'a. Baru yang ketiga dan satu-satunya yang gadis yang dinikahi oleh Rasulullah adalah Aisyah binti Abi Bakar. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dari Ibunda Khadijah dan dari Maryah Al-Qibtiyah. Ya, sebutlah anak siapa? Abdullah, Al-Qasim, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Itu semuanya dari ibu bernama Khadijah. Adapun Ibrahim, anak terakhir Rasulullah SAW, itu berasal ibunya adalah Maryah Al-Qibtiyah. Ibunda Aisyah tidak Allah takdirkan memiliki anak, dan Rasulullah SAW pun tidak punya anak dari ibunda Aisyah. Tetapi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Lalu ketika ditanya oleh sahabat, faman minar rijal, lalu siapa manusia yang paling engkau cintai dari laki-laki? Abuha, bapaknya. Jadi memang harusnya menantu tu cinta kami tu, Pak. Itu Pak. Jangan sampai, jadi kalau memang setelah kita menikah, kita jadinya punya 4 orang tua. 2 kandung, 2 karena akad. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, siapa laki-laki yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, ayah dari istri beliau, yaitu mertuanya. Itu ada isyarat dari Rasulullah, cintai juga mertua kita. Tentu sekadarnya, jangan lebih cinta pula kepada mertua daripada ke orang tua kandung. Itu juga salah. Orang mertuanya, bayoknya, payan umrahnya, payan haji, orang kandung nak celiak dia apa? Itu salah je. Atau sebaliknya, orang tua kandung saja yang diurusnya mertua, biarlah. Ini juga salah.
Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, bagaimana ceritanya kenapa Rasulullah SAW bisa menikah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha? Dalam riwayat sederhananya dikatakan bahwa suatu malam Rasulullah SAW bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril membawa sesuatu yang ditutupi dengan kain sutra. Ketika dibuka ternyata Aisyah. Malam berikutnya juga seperti itu, malam berikutnya juga seperti itu. Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril yang masuk ke dalam mimpi Rasulullah SAW untuk menikahi Ibunda Aisyah. Dan ada riwayat yang mengatakan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata ketika Rasulullah SAW menyampaikan maksudnya ini kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Alastu bi akhika? Bukankah aku ini saudaramu? Kata Rasulullah, iya. Lalu apakah boleh seseorang menikahi anak saudaranya? Abu Bakar mengira keislaman seseorang itu bisa menjadikan dia seperti saudara secara saudara sekandung. Bahkan ternyata kata Rasulullah, anta akhi fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah saudaraku seagama. Lalu ternyata saat Rasulullah menyampaikan beliau ingin menikahi Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah itu ada riwayat mengatakan beliau itu sudah dikhitbah oleh seseorang. Dan ini menunjukkan, ini menjadi bukti bahwa pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Aisyah itu tidak masalah. Yang menjadi bahan serangan orang-orang hari ini kepada Nabi Muhammad, oh itu Muhammad penjahat seks itu. Kenapa? Anak kecil dinikahinya. Iya, kalau dibawa ke zaman kita salah. Tapi saat itu Abu Jahal saja yang paling benci kepada Nabi tidak pernah menyerang Nabi dengan mengatakan, oh anak ketek yang nikahi. Tidak pernah. Karena dalam budaya Arab saat itu biasa saja. Bahkan di sebagian kampung Arab hari ini biasa, taman SD nikah biasa. Jadi kalau kita bandingkan budaya kita hari ini dengan budaya masa lalu, tentu kelihatan salah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau ada di antara orang-orang yang mungkin belum mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, kemudian dia menyerang Nabi dengan mengatakan, oh ini pedofil, ini penjahat seks, ini oh dia menikahi anak-anak, oh dia menggauli anak-anak. Ya bahkan Rasulullah tidak langsung menggauli Ibunda Aisyah. Nah jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tertolaklah tuduhan orang yang mengatakan Rasulullah SAW yang macam-macam tadi. Karena Abu Jahal, sekali lagi Abu Jahal saja tidak pernah menyerang Nabi dengan isu itu. Tidak pernah. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibunda Aisyah ini termasuk sahabat yang faqih. Ya, sahabiat yang faqih, termasuk istri Nabi yang paling paham tentang fikih. Bahkan sahabat-sahabat lain ada yang minta fatwa kepada Ibunda Aisyah setelah Rasulullah SAW wafat. Oh, banyak kisah-kisah menarik tentang Ibunda Aisyah. Salah satunya adalah hadithul ifki. Apa itu hadithul ifki? Tuduhan yang disematkan kepada Ibunda Aisyah bahwa Ibunda Aisyah telah berzina. Dan kalau Bapak Ibu baca kisahnya, itu luar biasa. Kalau awak hidup di zaman tu, ndak lo tahu apa kondisi awak kini, kan awak tahu yang terjadi sebenarnya. Sekarang ada ayat di surat An-Nur, Allah sendiri yang membebaskan tuduhan itu, Allah langsung. Nah, kita enak baca kisah itu. Kita udah tahu dari awal bahwasanya Ibunda Aisyah memang tidak berzina. Dan tidak mungkin Ibunda Aisyah berzina karena istri Nabi pasti pilihan Allah. Tidak mungkin sembarangan wanita yang Allah tunjuk. Bayangkan ketika itu saat muncul isu Ibunda Aisyah berzina, Rasulullah pun diam tak berkomentar. Ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, apakah engkau percaya kalau aku ini berzina? Rasulullah diam. Coba bayangkan kondisi Ibunda Aisyah saat itu, Pak. Bu, bukannya Rasulullah ikut mengiyakan, Rasulullah karena tidak tahu iya atau tidak. Rasulullah menunggu info dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina, menuduh. Hikmahnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kenapa Allah tidak kasih tahu langsung? Kenapa ada jaraknya? Bahkan dalam sejarah itu dikatakan
banyak versi sejarahnya, salah satunya itu Ibunda Aisyah dari malam sampai pagi menangis. Abu Bakar pun ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya bahasa awaknya, percayalah Pak Ambo berzina. Diam Abu Bakar Pak Bu. Tak berani mengecaan, tak percaya ke bodoh. Tak lalu berani mengecaan, percaya. Dia tak tahu yang mana yang betul. Diam. Coba bayangkan posisi Ibunda Aisyah saat itu. Nah kalau awak edit di zaman tu, na'udzubillah, entah awak ikut menuduh. Mungkin kerana iman yang tidak kuat dan seterusnya. Sekelas Abu Bakar saja diam. Rasulullah saja, suami beliau, diam. Kenapa ada jarak? Kenapa Allah tidak langsung bebaskan tuduhan itu dari Ibunda Aisyah? Karena Allah ingin mengungkapkan siapa orang-orang munafik. Allah ingin memperlihatkan siapa munafiqu Madinah itu, siapa dia. Dan ternyata itulah mereka orang-orang yang menuduh. Dan disitulah ada namanya qadhaf. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau orang berzina belum menikah itu dicambuk 100 kali. Kalau orang berzina dan sudah menikah itu dirajam sampai mati. Dan kalau orang menuduh, mendakwa ada orang lain yang berzina, tetapi tuduhannya itu tidak kuat, dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka yang menuduh ini dicambuk 80 kali. Itu namanya qadhaf. Ada dalam surat An-Nur. Dan dia dianggap fasik serta persaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang ini. Tapi yang jelas, umpamanya ambo, na'udzubillah, ya, ambo mengatakan si fulan berzina. Lalu kemudian tak bisa ambo datangkan saksi. Saksinya harus 2 orang laki-laki. 4 orang laki-laki. Dan itu harus melihat, beko kita bahas ketika ada hadis pembahasan tentang bolehnya membunuh dalam Islam. Hadis nomor sekian. Itu harus dilihat dengan mata kepala Bapak Ibu. Tak boleh tu orang yang menuduh aku rekam atau nyucalian ke saksi lain. Tak diterima persaksiannya. Keempat-empat ini harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Zina itu terjadi. Dan apa itu zina? Mohon maaf Bapak Ibu, berdua-dua di bawah selimut, tidak pakai busana dua-duanya. Itu zina? Nah, bukan itu yang zina. Zina itu ya berhubungannya itu. Dan nampak oleh 4 laki-laki itu terjadi. Itu baca itu yang tu Pak. Awak berhubungan di muka ampe orang. Makanya susah untuk membuktikan zina itu sebenarnya. Dan kalaupun terbukti barulah hukumannya berat. Kalau tidak terbukti yang menuduh itu dicambuk. Pak Ibu dimuliakan Allah SWT, satu-satunya sekte hari ini yang masih menganggap Ibunda Aisyah berzina adalah Syiah Rafidhah. Bahkan akidah mereka adalah nanti ketika Imam Mahdi telah turun, yang pertama kali, coba bayangkan Bapak Ibu, dalam akidahnya dikatakan yang pertama kali dilakukan Imam Mahdi adalah pergi ke Baqi', dia bongkar kuburan Aisyah, lalu dia cambuk Aisyah sebagai hukuman telah berzina. Itu akidah Syiah Rafidhah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya memang orang-orang Rafidhah Syiah itu pun banyak kapalnya Bapak Ibu. Datangkanlah pakar Syiah kemari supaya dijelaskan pula apa itu Syiah. Salah satu yang pakar tentang Syiah kalau tidak salah di Indonesia ini Ustaz Farid Oqbah, kalau tidak salah beliau banyak melakukan riset tentang Syiah ini. Jelaskan pula Syiah itu apa dan seterusnya agar kita tidak tertipu, karena akidah inti dari Syiah itu taqiyah. Itu taqiyah Bapak Ibu, mengicuah. Syiah aku enggak, demi Allahnya padahal baduto. Menurut awak dosa, menurutnya pahala tu. Itu bahayanya Syiah, hati-hati Bapak Ibu. Perlu kita tahu. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita mengetahui kebatilan bukan untuk melakukannya, tapi agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, dan sabdanya ini didengar oleh Ibunda Aisyah. Apa kata Rasulullah? Man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang membuat-buat fi amrina hadha, dalam urusan agama ini. Berarti dalam urusan dunia enggak apa itu. Memilih warna baju, memilih warna karpet masjid, cat masjid dan segala macam,
Kalau dimasukkan bid'ah sadonya bid'ah sadonya Bapak Ibu. Jadi bid'ah itu fi amrina hadza, dalam urusan ibadah. Jadi Bapak Ibu kalau urusan ibadah harga mati harus pakai dalil. Tidak bisa. Kan rancak Ustaz. Tidak bisa pakai dalil rancak Bapak Ibu. Orang yang tetap memaksakan, kan rancak mudiko Ustaz, lakukan salah. Iko ibadah kok Pak Bu. Iyo ma dalilnya. Dado tapi rancak Ustaz. Berarti menuduh Nabi salah satu dari dua hal. Orang yang melakukan bid'ah yang alasannya kan ini bagus. Satu, dia menuduh Nabi tidak tahu kalau itu bagus. Hanya tahu, Nabi tidak tahu. Itu tuduhan pertama. Dia katakan bid'ah ini bagus nih Ustaz, ini bagus dilakukan. Nabi kerjakan, enggak tapi bagus. Yang bagus-bagus itu kalau disyariatkan saja oleh Allah tu. Yang betul-betul menjadi syariat, yang merupakan ibadah. Nyo sabui iko bagus tapi Nabi tidak tahu, nyo tahu kan hebatnya para Nabi itu. Atau yang kedua, dia tuduh Nabi tahu kalau itu baik tapi Nabi tidak kabari, Nabi tidak sampaikan. Nabi hanya umagih tahu kainyo saja. Hanya lakukanlah bid'ah. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah, biasanya untuk menasihati pelaku bid'ah aku susah. Sebabnya lah marasu itu batu, itu susah. Lebih mudah menasihati orang yang mohon maaf, sebagian orang yang masih merokok, sebagian besar tahu rokok itu tidak bagus. Ambo tidak menyinggung sia-sia Bapak Ibu ya. Tapi yang tersinggung alhamdulillah lah. Karena Ambo kan tidak kenal sama Bapak Ibu secara personal. Ambo tidak menyinggung. Ambo yakin 95% orang yang merokok itu tahu rokok itu tidak baik. Itu insya Allah mudah mengajaknya kepada kebaikan. Tapi kalau ada orang nyebut rokok ku elok Ustaz, rokok ku ini berhujah, itu payah tu. Jadi kalau ini sebenarnya salah, tapi nyo tahu, nyo anggap dirinya itu batu, itu salah. Seperti itulah posisi pelaku bid'ah. Payah membawanya kepada kebenaran sebab dia merasa dia pergi ke kubur, berdoa di kubur, berzikir sampai hilang kesadaran. Tak pernah ada riwayatnya Nabi berzikir sampai pingsan tu, tak ada Pak Ibu. Atau setidaknya Ambo belum tahu. Kalau ada Pak Ibu yang tahu boleh kita diskusi. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah suatu malam berzikir, mengangguk-anggukkan, menggeleng-gelengkan kepalanya, berdiri berputar-putar sampai beliau pingsan. Tak ada Pak Ibu. Dalam hadis maudhu' saya tak ada. Dan biasanya hal-hal aneh itu dimulai dari bid'ah-bid'ah kecil. Biasanya orang jatuh kepada kesyirikan gara-gara bid'ah kecil dulu. Ambo bukan berarti melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Ziarah kubur sunnah. Tetapi berdoa kepada orang yang dalam kuburan, kadang Ambo sabui saya Pak Ibu di Lubuk Minturun ada namanya Simpang Tampat Pak. Bukan tinggal di Lubuk Minturun Pak. Kami pernah ke situ waktu Ambo masih SMA kelas 1 tu kelas 2, pergi ke tempat yang namanya Tampat. Ambo tanya, memang kami tanya, lebat tu ada orang dalam kubur kau, mak ibu-ibu di situ. Ndak lahi. Memang di situ meninggalnya. Ndak, ada muridnya dapat mimpi. Kuburan Ambo di bawah pohon tu, buatlah kuburan di situ. Jadi kuburan tu. Ada masuk-masuknya tu Pak Ibu, rami angkot parkir di situ, orang pergi ziarah ke situ, entah ada mai dalamnya tindak. Dan biasanya orang yang melakukan bid'ah ini biasanya salah satu tujuannya mengumpulkan uang dan mengumpulkan pengikut. Dan orang yang alergi dengan kata-kata bid'ah biasanya dia pelaku bid'ah. Ada khatib tu tibonya naiknya mimbar, nyo puji Allah, innal hamdalillah nahmaduhu. Terus dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW setelah dalam khutbah beliau setelah memuji Allah, beliau mengatakan fima ma'na, apa kata Rasulullah SAW? Ala wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ambo punya kawan Bapak Ibu, orang Minang baru pulang dari belajar Timur Tengah, nyo khutbah nyo baca hadis tu, besoknya memang nak dipakainya di kampungnya tu.
Istilah mereka itu tukang bid'ah. Ya, tukang bid'ah. Kita itu harus di tengah-tengah. Jangan terlalu mudah membid'ahkan tanpa ilmu, dan jangan pula mudah melakukan yang bid'ah tanpa ilmu. Apa yang menyelamatkan kita? Ilmu yang didasari dengan keimanan. Selamat dari bid'ah. Jadi dijelaskan saja babnya. Ini ibadah atau muamalah ini? Oh, ibadah. Mana dalilnya? Jadi kata Rasulullah di sini, fahuwa raddun. Ada orang yang melakukan amalan bid'ah selama 1000 tahun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma, haba'an manthura. Dia akan menjadi seperti debu yang ditiup dari tangan. Ini memang membahas bid'ah kok memang agak sensitif di sebagian tampil, Bapak Ibu. Jadi orang yang sensitif dengan kata-kata bid'ah itu memang biasanya dia sedang melakukan bid'ah, tapi dia tidak tahu itu bid'ah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, tapi mohon maaf, jangan mudah pula membid'ahkan sesuatu tanpa ilmu. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan sesuatu ibadah, pastikan ada dalilnya agar kita tidak mudah melakukan perkara bid'ah. Dan ketika Bapak Ibu ingin menjudge sesuatu itu bid'ah, pastikan pula ada ilmu kita tentang itu agar kita tidak membid'ahkan yang sebenarnya sesuatu itu ada syariatnya. Ambo pernah mendengar ada ulama hari kini yang mengatakan kunut itu bid'ah, kunut subuh. Ambo rasa tidak sampai kepada derajat bid'ah. Kunut subuh. Kalau kunut witir itu ada, kunut nazilah itu ada. Tapi kalau kunut subuh, ada ulama kontemporer hari ini yang mengatakan dia bid'ah. Bahkan ulama sebelum zaman ini juga ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya, berarti sekelas Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapat yang bid'ah. Ini juga perlu didalami lagi. Jadi sederhana saja, kita di tengah-tengah. Beramal dengan ilmu, berpendapat dengan ilmu akan menghasilkan tidak mudah membid'ahkan dan tidak mudah melakukan perkara membid'ah. Aman apa? Di YouTube bisa awak mendengar kaji ustaz. Asalkan itu ibadah, cari dalilnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, apakah semua perkara bid'ah itu langsung membatal semua ibadahnya? Tidak. Bid'ah itu ada yang satu kesatuan, ada yang dia merupakan suatu tambahan. Yang satu kesatuan apa contohnya Pak Ibu? Contoh salat subuh. Ambo salat subuh aku 4 rakaat Ustaz. Kalau menurut logika awak kan rancak salat subuh 4 rakaat. Tak ya Pak? 2 rakaat sih banyak pahalanya. Apalagi 4 rakaat. Rancaklah 4 rakaat salat subuh. Nyubainya 4 rakaat salat subuh. Batal salat subuhnya. Tapi kalau ada orang berwuduk lebih dari 3 kali, itu bid'ah tuh Bapak Ibu. Tapi apakah batal wuduknya? Anda. Ada sedikit perbedaan. Sama, mungkin muncul juga pertanyaan, Ustaz, apa beda? Ambo dulu bertanya kepada dosen hadis. Ustaz, apa beda antara bid'ah dengan mukhalif lis sunnah? Ya. Bid'ah dengan tidak sunnah. Apakah selalu tidak sunnah itu bid'ah? Kiranya tidak. Apa contoh tidak sunnah yang tidak bid'ah itu? Awak tidak sunnah, tapi tidak lo bid'ah. Apa contohnya? Masuk masjid tidak sembahyang awak. Berarti kita tidak sunnah. Juga bukan dikatakan kita pelaku bid'ah. Semoga bisa dipahami ya Pak Ibu. Jadi yang bid'ah itu dia membuat perkara baru, ibadah baru, ritual baru. Dia merasa dengan itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Sejatinya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi orang seperti ini memang sulit untuk dicerahkan. Macam-macam namanya dan segala macam. Dan bid'ah terbesar hari ini adalah ketika seseorang dengan entengnya membid'ahkan dan ketika seseorang dengan mudah melakukan perkara bid'ah. Siapa yang paling gadang dosanya Pak Ibu? Yang menciptakan bid'ah itu. Nah pertanyaannya, apakah yang ditolak amalannya itu hanya yang menciptakan bid'ah atau yang mengamalkan bid'ah? Dua-duanya kena. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Rasulullah, man ahdatha, siapa yang menciptakan. Yang dalam riwayat Muslim, man amila, siapa yang beramal. Berarti dua-duanya kan naik. Makanya kita disuruh untuk menuntut ilmu.
membaca, menghafal, memahami, mendengarkan. Tak bisa mu Ustaz, mu sibuk di pasar. Tak bisa mu Ustaz, mu sibuk di kantor. Memang tak bisa Ustaz, 24 jam tu kurang rasanya. Jadilah awak muqallid, awak ikutilah ustaz, imam atau guru atau ulama yang betul-betul kredibel. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, awak bara sanangnya awak mendengar ustaz yang ceramah, setiap ceramah nyo sabut sesuatu ada dalilnya. Nyo sabut sesuatu ada dalilnya. Tak harus bahasa Arab, yang penting nyo jalihan iko arti hadisnya, iko riwayat Bukhari dan Muslim. Awak di rumah Bapak Ibu, kalau seandainya punya selama ceramah ke awak catat, ya tak masalah juga, mungkin awak bali lo terjemahan Bukhari Muslim tu awak bali Bapak Ibu, disabut ustaz tu. Contohnya Sa'di Hidayat kan banyak nyabut hadis tu Bapak Ibu. Sa'di Hidayat tak bawa cross check di rumah, batu ustaz kau. Oh batu akhirnya. Oh ada keliru cik tu. Ini tak masalah. Artinya berarti tidak selamanya beliau benar, ya kita cross check. Ambo tak sia-sia Ustaz. Sialah ambo yang mencek Ustaz Adi Hidayat. Kan Ustaz Adi tu tak nabi, tak lo malaikat. Beliau memang cerdas, pintar, hafalan kuat, menjabarkan bagus. Tapi apakah beliau pernah salah? Ya adalah manusia. Jadi awak cek, kan beliau yang sering menyebutkan nomor hadis. Kalau ambo pun, ambo masih jauh lah dari itulah. Kadang hadis pun fima makna saja. Hadis yang kira-kira maknanya begini, itu yang ambo sabui. Kalau ustaz awak, ya Ustaz Khalid, Ustaz Adi, Ustaz Abdul Samad, beliau sabui teks hadis tu. Riwayat Imam Al-Bukhari, awak carilah. Oh iya aduh. Bila lah awak buka buku hadis lah Pak Ibu. Oh ya ambo janganlah buka buku hadis Ustaz. Ambo Quran salah. Apa itu bukalah Quran lo. Ambo lah 2 tahun kau nak buka Quran Ustaz. Ya bukalah Quran lo kalau gitu. Jangan gara-gara sibuk buku hadis ini tak buka Quran. Itu salah ya tu Pak Ibu. Jadi Pak Ibu dimuliakan Allah SWT, yang menciptakan perkara bid'ah dan yang mengamalkan perkara bid'ah itu ditolak amalnya. Ditolak. Panik-panik beramal saja. Tak ada gunanya. Luar biasa, karena semua ibadah sudah dijelaskan. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Din awak kau lah sempurna aja lah. Tak ada Islam tu lah sempurna kata-katanya tu. Tak bisa dikurangi, tak bisa ditambah-tambah. Beberapa tahun lalu isu punya Islam Nusantara, tak masuk tu. Apapun maksudnya, tak masuk itu. Islam tu dia dah berdiri sendiri. Al-Islam, inna ad-dina 'indallahil Islam. Udah Islam, jangan dikurangi, jangan ditambah. Udah sempurna. Islam itu rukunnya 5 dan semuanya ibadah. Maka terkait solat, jangan tambah-tambah perkara tentang solat. Terkait puasa, jangan tambah-tambah perkara tentang puasa. Orang lah buku Pak Ibu, lah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyolong buku leh. Buku dan buku je leh. Dia banyak pahala ambo sampai Isya, lambo masih kuat kat. Kecil Rasulullah kalau masuk waktu segerakan berbuka. Itulah pahala sempurnanya. Sudah sempurna agama. Akmaltu lakum, Allah yang menyempurnakan. Agama ini paripurna, sudah selesai. Tidaklah Rasulullah wafat kecuali semuanya sudah selesai dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi mungkin beberapa detail tidak memang. Tapi dasar-dasar agama, dasar-dasar ibadah sudah dijelaskan. Dan itu terjaga semenjak 1400 tahun yang lalu. Ustaz, mazhab apa tu Ustaz? Jadi ambo Ustaz, dek takwid bid'ah aku ambo ikut Nabi saja Ustaz. Ambo ndak bermazhab. 2 pertanyaan ambo Pak Ibu. Emangnya imam mazhab awak tu ndak ikut Nabi dah? Apakah mazhab Abu Hanifah itu adalah cara ibadah yang diciptakan oleh Abu Hanifah? Kan tidak. Mereka adalah perantara kita untuk beramal sesuai aturan Nabi. Itu mazhab tu Pak Ibu. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau seandainya perkataanku salah, campaan ke dinding. Artinya beliau tetap menyandarkan perkataan beliau kepada qala Allah wa qala Rasul.
Bahkan kata Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhab ambo. Jadi kalau kita beralasan tidak bermazhab karena mau ikut Nabi langsung, berarti kita menuduh setidaknya 4 imam mazhab itu tidak sesuai dengan aturan Nabi juga. Tidak. Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, itu hadis isinya. Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in, bertemu dengan sigar sahabah, bertemu dengan beberapa sahabat. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang tidak kenal? Jadi itu yang pertama tu. Berarti awak menuduh imam-imam mazhab itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Berarti wajib ikut mazhab, Ustaz? Enggak. Enggak wajib ikut mazhab. Enggak ada kecil Rasulullah, tamazhabu, bermazhablah kalian. Enggak ada. Yang wajib itu adalah beribadah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, fahamkah kita maksud Allah dan Rasulnya tanpa mazhab? Enggak, berarti wajib dia bermazhab jadinya tu. Dia tidak wajib kalau level kita sudah selevel dengan imam-imam mazhab itu, sudah paham kita. Jadi kita beribadah bukan karena mazhab ini, bukan karena mazhab itu, tapi karena dalil yang dipahami, yang disampaikan oleh imam mazhab fulan. Itu sudah naik level kita tuh. Kalau yang muqallid, orang-orang yang memang taklid saja, bakok mau diku sembahyang, guru ambo mau itu, memang ada level awam, itu sudah awam betul. Bakok sejajar bahu mangkek tangan, yo mau celiak guru ambo mau itu. Tahu dalilnya? Enggak, dalil ambo guru ambo itu saja. Itu awam betul. Dia tidak berdosa. Dia akan kehilangan banyak keutamaan kalau dia tidak mau menuntut ilmu. Jadi apa ibu dimuliakan Allah SWT, karena kita tidak mampu memahami hadis, memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Maksudnya kok bisa jadi wajib macam-macam banyak yang tidak awak paham, maka perlulah kita peran mazhab. Pembahasan mazhab tu adolo tu, adab-adab bermazhab, pindah-pindah mazhab. Tu Ustaz Ridho Nur pakarnya, Ustaz Mukhlis Bahar pakarnya. Nggak, ambo tu guru-guru kita tu. Ambo kan memancing kerusuhan saja. Bertanyalah besok tentang mazhab tu ke beliau-beliau. Ilmu tu kadang didapatkan ketika kita bahkan kalau teman-teman mahasiswa kan penelitian dimulai dari masalah. Dari situlah beku keluar hasilnya. Masalah. Kau Ustaz Askar kau nyasabi ndak wajib bermazhab awalnya. Tu wajib lah sebenarnya kau. Tanyalah ke pakarnya. Jadi apa ibu dimuliakan Allah SWT, jangan sampai kita menjadi orang yang beribadah tanpa dalil. Kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana melihat saya solat. Awak tidak pernah mencelik Nabi solat tu. Ada hadis Nabi tentang solat tu. Maksudnya kau Ustaz, dijelaskanlah di imam-imam mazhab. Banyak pahalanya imam-imam mazhab. Jadi sekali lagi apa ibu dimuliakan Allah, kita beribadah sesuai dengan dalil. Alasan kita melakukan ini sebaiknya, seharusnya bukan karena kita mazhab ini. Ambo mau deko dia ambo mazhab Syafi'i. Enggak. Ambo mau deko dia ambo tahu dalilnya iko. Dari mana kitab ambo tahu? Dari mazhab Imam Syafi'i menyebut mau deko, tapi iko dalilnya ko. Hadisnya sahih ko. Itu baru paten. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ya, terkait juga apakah awak kau memang mazhab Syafi'i atau tidak, itu itu juga perlu dipertanyakan sebenarnya. Di siko saya semua tidak kunut. Syafi'iyah tu kunut. Tak satu dari situ saya batal Syafi'iyah wan. Dan untung tak wajib bermazhab. Kalau wajib bermazhab lah batal ibadah awak tu. Kan syarat solat kan A, B, C, D. Tak ada syarat terakhir sesuai mazhab masing-masing. Kan tak ada. Sesuai dalil. Imam Syafi'i itu salah satu pendapatnya apa ibu? Melarang bai'ul mu'atah. Apa itu bai'ul mu'atah? Jual beli yang diam-diam saja. Awak di minimarket kan mau itu, biar nampak harga dia awak 3.000. Awak pergi ke kasir. Tit, selesai. Tak sah cik Imam Syafi'i. Tapi kalau diterapkan itu di siko pak, membeli akuasi 2 jam mau antri itu pak. Jadi apa ibu dimuliakan Allah, menarik sebenarnya bahwa kita harus beramal sesuai dalil, dan pemahaman dalil itu
memang agak terikat, dan kalau boleh hamba katakan bukan terkait, dan kalau boleh hamba katakan agak terikat dengan mazhab. Karena mazhab itu sendiri artinya pemahaman. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, mohon maaf kalau kesinan kemari pembahasan awak. Ambo yakin banyak kurang, banyak salah kepada Allah, mohon ampun. Astagfirullah. Kepada kita semua ambo mohon maaf. Semoga Allah bimbing kita untuk beribadah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang berlaku bid'ah, dan Allah jauhkan kita dari perbuatan bid'ah, dan Allah tidak jadikan kita orang-orang yang mudah melakukan bid'ah dan menjudge sesuatu itu bid'ah tanpa ilmu yang mendasarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.